Banyak orang ya dari dulu sampai sekarang tuh orang kalau lagi susah, lagi menderita cari Tuhan, tetapi kalau sudah semuanya lancar, sudah sukses, sudah berhasil, bukan Tuhan yang dicari tapi cari setan. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Shalom, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali bersama saudara-saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini. Saudara-saudara, hal terbaik yang bisa kita nikmati di dalam Yesus Kristus adalah ketika kita beroleh anugerah, boleh menghampiri Dia tanpa perlu merasa takut atau dimurkai oleh Allah, karena kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sudah menebus kita secara sempurna. Oleh sebab itu mari kita hampiri Dia, bawa seluruh kehidupan kita termasuk semua beban permasalahan hidup kita, karena Bapa di surga ingin memberi kita kelegaan agar kita semua bisa menikmati waktu-waktu istirahat kita dengan baik, supaya kita terus bisa bertumbuh, bisa melakukan segala sesuatu dengan produktif. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Janji Tuhan, undangan Tuhan yang luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah Bapa begitu sempurna dalam hidup kami. Saat ini dengan darah Yesus Kristus kami menghampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kami membawa seluruh keberadaan hidup kami, termasuk semua beban hidup kami, semua pergumulan-pergumulan kami. Kami sangat percaya bahwa kami di hadapan Tuhan beroleh anugerah untuk mendapatkan kehidupan yang berkemenangan. Semua beban hidup kami tidak perlu kami tanggung sendiri, karena Engkau ingin memberi kami kelegaan, Engkau ingin menolong kami, menguatkan kami, sehingga kami sangat percaya ketika kami bersekutu dengan-Mu, maka hati kami menjadi kuat, batin kami menjadi kuat, kami akan menerima hikmat Tuhan, kami akan menemukan jalan keluar terbaik, ada kemenangan, ada pertolongan, ada keberhasilan yang akan kami nikmati. Terpuji nama-Mu Bapa, ini kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita sharing firman Tuhan, mungkin ada pokok doa atau pertanyaan yang bisa dibacakan, silakan. Iya Pak, kita dapat kiriman permohonan doa nih Pak. Mohon dukungan doa tim Raise in God, pertobatan suami. Dulu ketika masih hidup susah, rajin beribadah, bahkan melayani Tuhan. Tetapi sekarang setelah sukses, justru melupakan Tuhan gitu Pak. Ini permasalahan banyak orang ya dari dulu sampai sekarang tuh. Orang kalau lagi susah, lagi menderita cari Tuhan, tetapi kalau sudah semuanya lancar, sudah sukses, sudah berhasil, bukan Tuhan yang dicari tapi cari setan. Harusnya seperti kita ya, dalam konteks sosial pun kan ada banyak nasihat orang tua kita, kakek nenek kita, kamu jangan sampai melupakan kebaikan orang yang pernah menolongmu. Itu kan bukankah ini nasihat yang bijaksana? Dan kita semua dari kecil diajar seperti itu, untuk selalu berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita, untuk mengingat orang-orang yang sudah
berbuat baik kepada kita. Kalau secara sosial saja seperti itu, seharusnya secara rohani juga seperti itu. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh melupakan kemurahan Allah dalam hidup kita. Kalau kita baca di Kejadian, banyak sekali Tuhan mengingatkan orang Israel ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka marah, ketika mereka memberontak Tuhan, lalu melawan pemimpinnya. Tuhan sering berkata, ingat, aku ini adalah Allah yang sudah membebaskan kamu dari perbudakan Mesir. Aku Allah yang memimpin kamu di padang gurun. Aku telah melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Tuhan selalu mengingatkan apa yang pernah Ia berikan kepada umat Israel, bukan karena Tuhan ini gila hormat, tetapi Tuhan sedang mengajar umatnya, kamu jangan pernah melupakan kemurahanku supaya engkau bisa punya sikap yang benar di dalam hidup ini. Saudara-saudara, ada bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan terkait dengan hal ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan. Ulangan pasal 26. Kalau kita pelajari secara lengkap perikop ini ayat 1-11, kita dapat gambaran jelas bahwa kalau kita menyadari kemurahan Allah, kita harus memberi respon yang benar. Kita harus punya sikap yang benar. Kita baca saja ayat yang pertama sampai ketiga. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Dari 3 ayat ini kita diingatkan bagaimana respon yang benar, bagaimana sikap yang benar kalau kita menyadari, kita mengingat betapa luar biasanya kemurahan Allah dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus meresponinya dengan wujud persembahan. Ucapan terima kasih itu jelas ya, kita berterima kasih jelas. Tetapi kasih itu tanpa perbuatan itu tidak ada artinya. Itu hanya kata-kata kosong. Kasih itu pasti akan mendorong seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk menyenangkan hati orang di mana dia berterima kasih, di mana dia mengasihi dia. Kalau kita baca kembali ayat 2 tadi, haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Jadi karena tanah ini milik Tuhan, ingat selalu siapa yang memberikannya. Kalian tidak punya hak sebenarnya. Kalian sebenarnya tidak perlu berjuang untuk mendapatkan tanah ini. Tuhan yang bagi-bagi milik pusaka itu. Jadi ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, kemudian mereka mendapatkan jatah masing-masing. Kaplingnya di mana tanah pusaka itu. Ketika engkau bercocok tanam, engkau mulai menanam, ketika menghasilkan, ingat selalu ini kemurahan Allah. Kalau ini kemurahan Allah, kamu harus sisihkan sebagian, kamu persembahkan kepada Tuhan. Bahkan di situ kan ditegaskan kan, hasil pertama dari bumimu. Artinya itu menjadi prioritas. Memberi persembahan kepada Tuhan itu bukan dari sisa-sisa apa yang sudah kita pakai. Memberi persembahan kepada Tuhan itu bukan karena kita ingat. Artinya kalau kita sempat, kalau kita tergerak hati, atau kita memberi persembahan kepada Tuhan itu, nah kalau kita sendiri sudah cukup. Artinya saya nggak butuh lagi. Tidak. Di situ diajarkan
hasil pertama, berarti memberi persembahan menjadi sebuah prioritas dari apa yang kita terima. Kalau kita bekerja, kita dapat gaji. Kalau kita menyadari pekerjaan kemurahan Allah, lalu gaji yang kita terima itu hasil dari kemurahan Allah yang akhirnya kita nikmati, maka kita harus ingat memberikan persembahan bukan karena kita kelebihan, enggak, karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena kita juga misalnya, kan ada orang kadang-kadang berpikir memberi persembahan itu seperti memancing berkat. Kamu berikan yang banyak supaya Tuhan juga memberikan banyak. Itu namanya kan transaksi, tidak. Namanya persembahan itu pemberian yang lahir dari hati yang mengasihi kepada Tuhan, kepada pribadi yang lebih tinggi dari kita, yang kita sembah, itu menjadi sebuah persembahan. Bukan karena kita sedang bertransaksi dengan Tuhan, tidak. Makanya di situ diberi penekanan hasil pertama. Harus jadi prioritas persembahan. Itu karena kita sadar kemurahan Allah. Karena Allah begitu murah hati kepada saya, sudah selayaknya saya memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahan dari hasil apa yang saya kerjakan, dari pekerjaan saya, dari bisnis saya, dari segala sesuatu yang saya lakukan. Ketika saya tahu ini kemurahan Allah, saya akan memberi persembahan kepada Tuhan. Itu jadi prioritas kita. Demikian juga persembahan-persembahan yang lain, karena ibadah sejati kan tidak sekedar bicara tentang uang, tetapi juga persembahan tubuh. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Roma, persembahkanlah tubuhmu demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh kita harus kita persembahkan kepada Allah. Karena apa? Demi kemurahan Allah. Mengingat kemurahan Allah dalam hidup kita. Saya persembahkan tubuh saya, anggota-anggota tubuh saya. Untuk apa? Untuk menyembah Allah, untuk mempermuliakan Allah, untuk melayani Allah. Demi kemurahan Allah. Jadi dasarnya, dasar motivasinya adalah menyadari, mengingat kemurahan Allah. Saya ingin berterima kasih, saya ingin menyenangkan hati Allah yang sudah bermurah hati kepada saya. Saudara-saudara, ini sikap yang benar, mengingat kemurahan Allah. Beri persembahan kepada Tuhan. Berikan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dari kehidupan kita. Ya. Dan yang kedua, kita perhatikan kembali ayat yang ketiga. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Dan sesampainya kepada imam yang ada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya. Ini bicara apa? Bicara tentang kesaksian, bicara tentang mewartakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Saudara-saudara, ketika ada orang berbuat baik kepada kita, kita misalnya kita jatuh, naik motor kehujanan jatuh, lalu baju kita kotor, celana kita robek. Ada orang yang menolong kita, padahal waktu itu kita misalnya mau pergi pelayanan. Kita pakai baju yang kering dan tidak kotor, bersih, dan celana yang tidak robek, celana yang baik. Sesampainya di gereja, mungkin ada teman berkata, wah hujan deras, kamu nggak kehujanan ya? Kita akan cerita, oh enggak, aku tadi kehujanan bahkan terpeleset jatuh. Tetapi kok bajumu kering dan ini bersih semua? Karena ada teman melihat aku, kemudian aku dikasih nih. Pemberian orang yang sederhana seperti itu saja, kita tidak malu untuk mengatakannya. Bahkan mungkin kalau dia pemimpin pujian, pendahuluannya aja akan cerita kebaikan orang itu tuh.
Saya masih bersyukur masih bisa melayani walaupun hujan deras. Dia akan cerita tentang kejadian itu, dia akan cerita kebaikan orang itu, sehingga dia tetap bisa melayani. Atau kalau yang khotbah pun akan cerita dulu kan, itu sebagai pendahuluan yang menarik kan. Menceritakan dengan penuh semangat, tidak terpaksa, tidak takut, karena apa? Dia mengalami kemurahan hati dari seseorang yang membuat dia terselamatkan dari tadi kondisi yang buruk tadi. Dia tetap bisa melakukan tugas pelayanannya. Saudara-saudara, kalau kita secara sosial saja mengingat kebaikan orang, kita begitu antusias, begitu semangat untuk cerita. Kita begitu bangga dapat perhatian seseorang yang istimewa kepada kita. Kita begitu senang kalau orang tanya, itu baju dari siapa itu? Kok agak kegedean dikit? Nah, ini kan, oh iya karena ini bajunya dari ini nih. Itu, iya. Ya kadang-kadang kan begitu. Demikian juga kemurahan Tuhan kan, selalu kedodoran dengan kita. Karena memang berkat Tuhan lebih banyak dibandingkan kebutuhan kita. Kan? Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan begitu, tidak ragu dan tidak takut kita untuk mengatakannya. Makanya kalau kita sungguh-sungguh mengingat kemurahan Tuhan dan ingin memberi respon yang terbaik, mulut kita tidak akan pernah tertutup untuk menceritakan betapa Tuhan itu mengasihi kita. Betapa Tuhan itu membela hidup kita. Betapa Tuhan itu peduli dengan kita luar biasa. Dia ingin menolong, dia ingin menyelamatkan, dia ingin menarik kita dari lumpur dosa, membebaskan kita dari ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu. Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kita akan antusias untuk bersaksi tentang Dia. Kalau kita ingat di Perjanjian Baru, 1 Petrus ayat 2 ayat 9, di sana dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara perhatikan, di dalam Yesus Kristus kita adalah orang-orang yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Kita adalah umat dari raja atas segala raja, yang dipanggil untuk apa? Untuk melayani. Tuhan sudah memilih kita dari sekian banyak orang, menguduskan kita, memisahkan kita, memilih kita untuk dirinya. Bayarannya adalah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Orang Kristen yang sungguh-sungguh menyadari hidupnya karena kemurahan Allah, karena kasih karunia Allah, tidak mungkin tidak bersaksi. Tidak mungkin tidak memberi persembahan. Tidak mungkin menjadi orang-orang yang begitu pelit dengan Tuhan. Tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Menutup mata ketika ada orang-orang yang tersesat. Menutup mata ketika melihat ada orang-orang yang terhilang. Berdiam diri saja ketika melihat ada orang terpenjara dengan dosanya tidak berdaya. Orang-orang yang menyadari kasih karunia Allah, kemurahan Allah, dia akan mendoakan orang itu. Dia akan mengambil kesempatan, mencari kesempatan untuk bisa bersaksi kepada orang itu dan mengajaknya datang kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya orang itu juga mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah kehidupan Kristen yang semestinya kita miliki. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara menyadari bahwa hidupmu sepenuhnya karena kemurahan Allah? Saudara bisa membangun rumah tanggamu dengan baik. Sadarkah engkau bahwa itu adalah kemurahan Allah? Saudara bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan rumah tanggamu. Bukankah itu kasih karunia Allah? Saudara bisa bekerja dengan baik selama ini. Saudara, dari pekerjaan itu saudara bisa menikmati hidupmu dengan baik. Bahkan dalam pekerjaan itu saudara mendapatkan promosi yang baik, jabatan yang baik.
Bukankah itu kasih karunia Allah? Saudara membangun bisnis dari nol, kemudian mulai berkembang dan bertahan lewati banyak masalah. Bahkan mungkin saat ini bisnismu sedang sangat baik, penghasilanmu sangat baik. Ingat, itu adalah kasih karunia Allah. Kalau saudara dulu tersesat, saudara terikat dengan dosa, saudara diperbudak dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, tetapi saudara akhirnya berhasil keluar dari hal itu, bukankah itu kemurahan Allah yang membebaskanmu? Kalau jalan hidupmu tersesat, saudara sekarang ada di jalan Tuhan. Hanya satu jawabannya, itu adalah kasih karunia Allah, kemurahan Allah kepadamu. Oleh sebab itu layak kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Dia, dan menceritakan Dia kepada setiap orang yang kita jumpai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kemurahan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Apalagi ketika kami mengingat kemurahan-Mu di dalam Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kami, orang berdosa itu. Betapa luar biasanya hati kami bersuka cita, kasih kami kembali berkobar-kobar, mengingat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Ketika kami mengikuti Engkau, betapa luar biasanya kemurahan-Mu Bapa, sehingga kami bisa membangun rumah tangga kami dengan baik, kami bisa mengatasi semua kebutuhan keluarga kami dengan baik, kami bisa bertahan walaupun sedang terjadi krisis di dalam rumah tangga kami, terjadi krisis dalam pekerjaan dan usaha kami. Bahkan akhirnya selalu ada jalan keluar, ada berkat yang Tuhan tambah-tambahkan, ada sesuatu yang akhirnya membuat hidup kami bisa kembali melangkah dengan baik. Itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Mengingat kemurahan-Mu Bapa, saat ini kembali kami ingin persembahkan hidup kami. Kami persembahkan apa yang menjadi milik kami. Biarlah semuanya kudus bagi Engkau. Tubuh kami persembahkan kepada kami. Talenta kami, karunia kami, waktu kami persembahkan kepada-Mu Bapa. Kami menyadari bahwa apapun yang kami berikan kepadamu sebenarnya tidak pernah cukup untuk membalas kemurahan-Mu. Tetapi Engkau tahu hati kami sungguh-sungguh bersyukur, hati kami sungguh-sungguh berterima kasih atas kemurahan yang Engkau sudah berikan. Urapi mulut kami, lidah kami, dimanapun kami berada, kami dengan penuh semangat, penuh sukacita, menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak orang mengenal pribadi-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ingat kemurahan Tuhan supaya kita tetap punya hati yang selalu bersyukur dan selalu ingat untuk selalu beribadah kepada Dia. Kalau saudara-saudara saat ini sedang ada pergumulan baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau mungkin saudara sedang sakit, saudara membutuhkan dukungan doa, silakan saudara menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya apapun keadaanmu selalu ada kasih karunia dan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan untuk saudara. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.